Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mistika Channel. Selamat datang. Sebentar, I am sweating. Halo Kak Wafiko, kita langsung mulai aja ya. Undang. Assalamualaikum. Ah, mana nih aku? Belum Ada muncul. di bawah. Ada yang di bawah. Iya, belum muncul akunya. Hah, belum muncul. Kayaknya eh, mungkin sinyalnya aku jelek. Apa aku? Aku nggak tahu deh. Ada apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kenalin diri dulu dong deh. Namanya lengkapnya siapa? Terus Eh, kegiatannya apa? Nama aku Wafikoh Dipe. Kerjanya sebagai radiografer. Pada tahu nggak ya Ih, radiografer itu apa? nggak ada. Di Kakak jelasin dong. radiografer itu tukang ronsen. Ronsen pada tahu kali ya kalau ronsen ya. Tahu. Petugas ronsen pokoknya itu di rumah sakit Pasar Rebo Swasta. di Negeri ya? negeri RSUD Oh rumah iya, sakit RSUD daerah. Pasar Rebo. Oke, oke. Terus, kakak nih ceritanya. Halo? Kak Dive? Iya iya. Dapat kabar ceritanya adek nih kena COVID-19. Itu kita ngomongnya COVID-19 apa gimana sih, Kak? Kadang kakak, kadang adik. Suka-suka aja Ceritain dong, Kak. Kak. Bentar-bentar. Ah, Di di aku nggak muncul nih gambarnya. ada hilang-hilang adek sinyalnya. Iya kayaknya. Bentar-bentar. Kita nyebutnya apa, Kak? Eh apa ya? Apa aja sih sebenarnya kan orang taunya kok ada yang bilang COVID, ada yang bilang corona ya kan. Hmm. Eh tapi sih kita lebih seringnya di sana nyebutnya sih kopet. Oh, itu tolak bala gitu ya? Iya, gitu deh. COVID sih COVID. Banyak kan sih nyebutnya COVID. Virusnya sendiri si COVID itu. Virusnya, iya, iya, iya. Terus gimana nih, Kak? Kakak pertama kali dinyatakan sebagai pasien pengidap virus COVID-19 ini perasaannya gimana? Kaget yang pasti. Terus nggak tahu ya, mungkin udah dikasih feeling juga sih dari seminggu sebelum dinyatakan positif tuh udah feeling aja gitu kayaknya kok gak enak gitu perasaan gitu. Hmm. Jadi pas jadi pas dipanggil ke ruang kan dikasih taunya sama atasan ya. Jadi dipanggil ke ruangan, terus wah kayaknya feeling gak enak nih gitu. Pas dikasih tahu ya kaget sih, cuman oh berarti bener feeling aku selama ini gitu. Ya udah, terima aja mau gimana. Iya, gejalanya gimana, Kak? Aku sih sebenarnya nggak begitu bergejala ya. Jadi Hmm. eh jadi aku itu pusing sebenarnya. Cuman kayak karena abis masuk malam waktu itu posisinya, jadinya nggak terlalu dipikirin gitu. Kayak pusing biasa kali orang habis masuk malam gitu kan, habis begadang. Jadi ya udah biasa aja gitu. Cuman memang satu hari sebelum dirawat itu aku nggak nafsu makan, lidah aku pahit, terus mual juga sama, tapi nggak ada muntah sih, mual doang, pusing sama mual. Terus bener-bener nafsu makan tuh hilang. Jadi ya udah pas hari Rabu aku masuk kerja, itu pagi aku masih ngerjain pasien, masih Hmm. ngin- Wah,
masih pakai baju. Jadi aku masuk ruang isolasi tuh kemarin pakai baju dinas karena dikasih taunya pas lagi dinas kan, dinas pagi gitu. Jadi benar-benar Hmm, gejalanya nggak terlalu aku rasain banget kali ya. Jadi akunya juga nggak tahu, nggak ngeh banget gitu. Itu sih. oke oke. Nah, pas di ruang isolasi itu ada beberapa orang kah atau memang kakak sendiri? Kalau aku karena waktu barengan aku itu ada 14 orang karyawan juga yang kena. Jadi kita dijadiin satu 14 ruangan. orang Eh, serius itu yang satu departemen atau beberapa departemen? banyak kan perawat sih, nurse. Oke, Banyak. Jadi ya udah aku jadi satu kamar itu kita berlima. berlima. Satu, Oh, emang satu tapi kamar kuotanya berlima atau? satu kamar kuotanya berenam sebenarnya, tapi jadinya dibikin 5 karena kan harus jaga jarak kan. Hmm. Gitu. Oke, terus selama di ruang isolasi ngapain aja kak? Bosan nggak sih? Ada kamar mandi nggak sih di sana? Ada kamarnya di dalam kamar itu satu. Jadi satu Hmm, berlima gantian. Jadi kalau kayak mau liburan ya? apa? Ya liburan dong. Kita anggapnya gitu awal-awal karena ya daripada pusing kan, ningkatin imun Heeh. juga. Jadi ya udah mikirnya liburan aja udah, sama akhir-akhir tuh udah kayak pesantren. Kita Oh iya, bener. jadi ya banyak hikmahnya sih. Mm-mm. Kita lomba-lombaan hatamin Quran. Masya Terus Allah. terus pas setiap azan tuh lomba-lomba buru-buruan sholat gitu. Jadi ya udah kayak pesantren aja Ada salat jamaah gitu. kah? Enggak, karena kita harus tetap jaga jarak di dalam situ sih. Dan ruangannya Oh, memungkinkan kita buat sholat jemaah, iya ruangannya iya. Kupikir gitu. selama di sana ya udah deketan nggak apa-apa karena kan sama-sama kena COVID gitu. Enggak boleh. Kita tetap harus jaga jarak. Terus kan biasanya kita pengennya bagi-bagi makanan gitu ya. Cuma Iya, nggak boleh juga, nggak boleh juga sama dokter. Tetap harus dijaga. Soalnya takutnya ketika kita udah negatif, kan kita nggak tahu nih siapa yang udah negatif, siapa yang udah hmm, positif selama pengobatan itu. Takutnya nanti terpapar lagi kalau kita deket-deketan gitu. oke. Kakak di sana berapa hari? Aku 25 hari. Rekor karyawan di sana yang paling lama berapa hari di Enggak, isolasi? 37 hari. 37 hari. Bukannya 2 minggu katanya bisa isolasi mandiri. Misalkan kita Nah, kena kita swab atau apa tuh yang rapid test itu kan namanya? swab, Iya, PCR. kita swab. Terus kita dibilang positif, katanya isolasi mandiri 2 minggu. Nah, ternyata kakak lebih dari 2 minggu dong. Itu gimana kak? Ya, jadi 2 minggu itu sebenarnya masa si virusnya itu ada di tubuh kita. Tapi terkadang kita tuh nunggu hasil swabnya lama. Jadi misalkan aku swab tanggal 23 nih. Seminggu kemudian kan aku di swab lagi. Nah, itu belum tentu ada hasilnya yang tanggal 23 itu. Jadi Mm-mm. memang di sana itu kebanyakan kita diisolasi itu karena eh, nunggu hasil swab gitu. Hasil swab pun Hmm, yang terakhir itu eh 9 hari baru ada hasil. Jadi sebenarnya kita lama di sana tuh karena nunggu hasil sih, bukan karena. oh gitu. Jadi kadang ke swab 2 minggu setelah kita dirawat pun sebenarnya udah negatif gitu. Cuman kita nunggu hasilnya aja agak lama gitu. Hmm, jadi total 28 hari ya? Berapa? 28 hari kan? 25 hari. 25 hari. Nah, aku tuh penasaran ya,
makannya gimana, terus nyuci bajunya gimana. Pasti kan yang namanya perempuan ada waktunya kita halangan atau segala macam. Nanti yang menyediakan itu siapa Kak? Kita sediain sendiri sih. Kalau aku eh minta tolong sama temen yang ada di luar buat ngirimin. Kalau misalnya halangan, kita minta kirimin pembalut gitu, minta dititipin. Terus kalau Kalau masalah keluarga, makan jadi nanti kalau ada keluarga yang misalkan mau jenguk gitu, bisa, cuman di luar doang. Jadi dada-dada gitu. ya kita terhalang pintu. LDR versi apa ini? Heeh. Jadi kayak di penjara. Kalau penjara masih bisa Oh, dekat kan ya. Kalau ini nggak bisa iya. bener-bener. Dia di luar ya kita di dalam gitu. Oh gitu. Makan juga dibawain atau memang Iya, disediakan dari rumah sakit? kan memang kan disediain dari rumah sakit karena kita jatuhnya kan pasien ya. Jadi kita Mm-mm. dapat dari rumah sakit, tapi kadang kan kita bosen ya. Seminggu aja tuh kadang udah bosan sama makanan rumah sakit gitu. Jadi Iya, minta kirim. agak-agak hambar gimana kan? Iya, jadi kita minta kirimin kadang sama keluarga gitu. Dan bandelnya kita sih sebenarnya kita masih sering bagi-bagi makanan di dalam. Padahal Ya nggak boleh. makanya, misalkan kita dibawain makanan yang enak gitu, yang lain cuma kayak makan rumah sakit, kan pengen bagi kan? Bener. Makanya, jadi ya udah Oh asal gitu. nggak ketahuan. Padahal di CCTV ya. Ya Apa? ampun, seru juga ya. Suka dukanya gimana nih selama di dalam kamar isolasi? Tadi kan Eh, sukanya ada yang bisa hatam Quran lebih banyak gitu, apa lebih sering? dukanya sih yang pasti kangen keluarga. Mm-mm. Yang pasti Tapi banget. bisa teleponan kan? Bisa, bisa. Ya itu, jadi setiap pagi, siang, sore tuh kita ini video callan. Kakak aku sama keponakan aku udah pada video callan aja pagi-pagi, absen. Dan aku sedihnya tuh ngeliat temen-temen yang lain sih sebenarnya yang kayak ibu-ibu yang kan waktu itu pas banget PPDB ya, penerimaan apa siswa baru gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Ada satu teman aku, dia itu suami istri diisolasi di situ. Jadi Oh, anaknya dong. anaknya masuk SMA waktu itu, mau masuk SMA. Jadi ya udah, bener-bener ngeliatin mereka pusing sendiri nyari sekolah, nggak dapet-dapet gitu kan, nggak ada orang tua juga di sampingnya. Aduh, aku ngebayangin ya ampun, kasihan banget itu anaknya di rumah. Ikut apa pacar-pacar nyari sekolah sendiri, istilahnya gitu kan, orang tuanya diisolasi dua-duanya. Ya gitu deh. Jadi di sana kita juga saling menguatkan, saling-saling menguatkan satu sama lain gitu. Ya kadang Beberapa nangis. kali, beberapa kali pasiennya berganti gitu Kak. Iya, ya selama kadang kan ada yang 2 minggu udah pulang, ada yang jadi beda-beda sih. Jadi setiap pulang kita pasti ada pelepasan karena isinya rata-rata Aduh, karyawan. caranya. Iya, jadi karena isinya rata-rata karyawan dan saling kenal gitu. Jadinya ya udah, kita sering ngadain pelepasan gitu. Terus kalau ada yang nangis kita hibur gitu. Dan perawat-perawatnya juga baik-baik sih di sana. Jadi lumayan tidak terlalu menyedihkan banget lah. Oh gitu. Seru banget ya. Jadi kayak kayak kemah di suatu daerah, ya tapi nggak jelas kapan keluar ya. Jadi yang bikin galau ya itu nunggu kapan pulang gitu. Mm-mm. Oh alah. Nyuci baju, aku pernah nanya ya deh ya, nyuci baju. Kalau ya itu karena kita karyawan kan, jadi minta tolong sama laundry di rumah sakit. Jadi kita bayar bayar mereka gitu loh. Minta tolong sama housekeeping, OB-nya yang di ruangan itu minta tolong turunin gitu bajunya. Jadi ya Kalau udah adik cewek kan, kalau adik kan karyawan. Kalau yang bukan karyawan gimana deh? bukan karyawan nggak ini nggak ikutan. Biasanya sih yang bukan karyawan itu
sama keluarganya. Jadi dia masih Oh. keluar, nanti Mm-mm. keluarganya bersih gitu. Kalau aku kan karena nggak ada keluarga yang bolak-balik kan, jadi ikutan laundry aja di situ biar nggak Selama ribet. ini kan kamar isolasi itu beneran kamar aja apa nanti ada kayak keluar ruangan tapi memang daerah situ atau gimana Em, keadaannya deh? kita bisa jadi ada selasarnya gitu. Jadi kita bisa ke selasar, bisa ada jendela yang menghadap keluar. Jadi kita bisa mencari udara segar lah di situ. Kalau hujan bisa menikmati air hujannya gitu. Ya ampun, rindu langit ya kalau kayak gitu, rindu udara luar. Terus nih, selama di karantina udah berapa kali hatam dek? Atau udah menghafalkan surat atau juz berapa dek? Belum kayaknya. Baru 1 kali hatam doang. Tapi seru loh. Selama 24 hari hatam sekali tuh luar biasa loh. Kita hatam sekali doang di sana. Ada juga sih Jadi yang nggak kayak hatam. tadarus bareng. Iya, rame-rame. Biasanya habis subuh, terus habis isya, habis maghrib. Jadi dari maghrib ke isya tuh biasanya kita tadarusan rame-rame. Nanti baru habis isya pada ada yang tidur, ada yang makan, ada yang ngobrol gitu. Hmm, ada Jadi, TV nggak? Kayak banget. ada TV tapi nggak nyala. Terus Jadi gimana? TV itu hanya pajangan. Ya udah kita mengusir bosannya. Ada yang nyanyi-nyanyi gak jelas, ada yang apa ngobrol-ngobrol gitu lah pokoknya. Hmm, ya ampun, quality time-nya jadi ada. Terus Iya. tadi mau nanya apa jadi lupa. Oh, biaya untuk jadi kita kan dapat apa namanya jadi pasien ini kan bukan kita yang mau gitu. Untuk biayanya gimana deh? Wah, aku juga kurang ngerti sih kayak gitu, tapi kayaknya ditanggung sama pemerintah kayaknya. Nggak ada omongan sih masalah biaya yang Tapi masuk-masuk kalau ada yang keluar-keluar gitu. Enggak. oh, ini tak harus tanya sama Irsal nih kayaknya nih. Aku nggak tahu kalau masalah biaya beneran. Bapak dosen yang mangkal di Wisma Atlet. Iya. Oh lah, dikirain Adi tahu. Ya ampun. Terus deh, terakhir nih, pesan dan pesan untuk tidak menjadi seorang pasien. Ya, kita kan bisa berikhtiar untuk tidak terkena virus ini. Hmm. Yang pasti masker sih. Aduh, aku tuh kadang suka agak kesel ngeliat orang yang gak mau pakai masker. Nggak tahu kenapa ya susah banget pakai masker gitu ya di luar. Ngap deh Mereka soalnya. iya maksudnya ngapan kena virus loh kak, itu nggak bisa nafas beneran nggak enak. Kalian harus ngerasain, aduh jangan deh tapi jangan ngerasain juga. Jangan. Tapi kalau yang nggak mau pakai masker terus bergerombol tuh rasanya pengen coba deh lo rasain lebih ngapnya ketika virus itu masuk ke paru-paru lo, itu tuh ngap banget. Saya bener-bener gak bisa nafas. Mhm. Please banget pakai masker karena kena virus itu nggak enak. Mhm. Terus rajin-rajin cuci hidung sama kumur-kumur. Cuci hidung. Ya, jadi ada cari di YouTube irigasi hidung Oke. namanya. Itu ada caranya. Itu ampuh sih menurut aku karena dokter paru aku juga nyaranin kayak gitu. Jadi kita sering-sering karena kan virus itu ditemuinya di saluran pernafasan kan. Jadi kita sering-sering cuci hidung sama kumur-kumur minimal sekali sehari lah gitu. Itu sih lebih ampuh Hmm. tuh. Itu kan adik kategorinya gejalanya ringan ya, Dek. Kalau yang berat-berat itu gimana, Dek? Adik nggak nemuin ya? Eh waktu yang barengan sama aku sih ada yang meninggal ya di situ Di di ruangan ruangan adik? itu. Enggak di sebelah ruangan itu dia meninggal. Terus ya ya biasanya yang berat itu yang udah berumur gitu loh kak, yang udah tua, yang kakek-kakek, nenek-nenek, yang kayak gitu sih. Kalau yang kayak kita yang Ada masih muda, penyakit
Ada ada penyakit penyakit, bawaan gitu. ya bisa juga ada penyakit bawaan. Dan biasanya memang rentang waktu sembuhnya kalau punya penyakit bawaan ya memang lebih lama gitu. Dan kalau Hmm. obatnya itu emang keras sih Kak, maksudnya mungkin kalau yang nggak kuat itu mungkin ya emang bisa sampai sesak nafas banget kalau emang yang nggak kuat Oh, obatnya tuh gitu. keras dalam artian apa? Kerasnya tuh kayak jadi tuh abis minum aku tuh ngerasain kalau abis minum obat itu tuh pusing banget kayak kayak orang abis make narkoba gitu gimana ya ngelayang gitu Wow. kayak wah gak enak banget deh rasanya pokoknya ngeliat handphone aja tuh kayak berbayang-bayang pokoknya nggak enak Hmm. tuh nggak bagus lah. Aku kan pernah TBC juga tuh deh. Obatnya juga keras kan sampai badanku kuning gitu. Hmm. Gara-gara kebanyakan jalan-jalan kali. Jadi Nggak tuh obatnya aku nggak boleh. makanya pindah pindah profesi kan. Udah gara-gara udah BP, TBC, BP lagi, BP lagi. Oh, Iya iya, jadi bisa berempati lah dengan pasien corona. Nggak enak, sakit dadanya. sakit banget. Nafas tuh nggak lega Langsung, kayak sekarang. iya kan, kayak nafasnya tuh pendek-pendek, setengah-setengah, setengah-setengah gitu kan. Betul banget. Ada nggak kurusan? Hah? Ada nggak kurusan? Nah, Kena sakit, kena sakit itu COVID. aduh, makan mulu malah Kak di ruang isolasi Iya tuh kan? kita beneran, aduh, makan mulu bener di sana. Ada yang nyumbang ini dimakan, nyumbang ini dimakan, ya kan? Karena kan nggak ada kulkas ya. Kadang kalau dia nyumbang Iya. makanan yang nggak awet kan, ya mau nggak mau dimakan. Gitu. Jadi ya sudahlah, terima kasih aja, dinikmati kalau kata teman aku mah. Iya bener, udah. Kan jadi anggap aja kalian adalah orang terpilih. Iya, betul. Kita menamakannya Seru banget. Akademi COVID. Saking Lulusan, banyaknya. lulusan COVID. Iya, betul. Iya deh, seru banget. Makasih banyak ya sudah mau berbagi cerita. Loh kok ada muncul Iya, lagi tadi hilang mukanya nggak ada. Tuh hilang lagi muka adek. yang mulu ya. Iya, Ada lagi ya? tuh muncul. Ada. Ada yang muncul. Iya. Gila udah mau udahan ada muncul. Gimana sih? Ya udah makasih banyak ya Dek. Ya, Iya sama-sama. lupa mau nanya. Setelah diisolasi pulang ke rumah diisolasi lagi nggak? Ya, diisolasi lagi 2 minggu. Nggak boleh keluar sama sekali. eh tapi 2 minggunya itu terhitung dari tanggal swab negatif terakhir. Jadi kan waktu itu Hmm. swab terakhir itu tanggal 3 sama 4 yang negatif. Negatif pertama, negatif kedua itu tanggal 3 sama 4. Jadi waktu itu 14 harinya dihitung dari tanggal 4. Padahal aku keluar dari rumah sakit tanggal 12. Karena nunggu hasilnya lama 9 hari. Iya. 9 hari. Udah di rumah tuh ya udah nggak ngapa-ngapain aja gitu ya. Ya, se seminggu pertama sih di rumah masih nggak mau deket-deket sama bocah-bocah, sama ponakan kan. Masih pakai masker juga di rumah, membiasakan diri dari rumah sakit pakai masker. Jadi pakai masker terus di rumah. Tapi sekarang sana sih udah enggak lah. Udah yang penting jaga kesehatan. Kumur-kumur dan Oh. cuci. Oke, kayak hudu ya. Kumur-kumur pakai itu buat kumur itu loh. Obat kumur. Iya, jadi kumur-kumur pakai obat kumur. Nggak enak. Aduh, cobain Kak, harus coba. Apalagi yang pakai betadine Kak. Udah pernah waktu itu kan lagi waktu TBC kan kumur-kumur pakai betadine. Itu yang aku rasain.
Karena 25 hari Kak aku berkumpul lihat Adin. Sehari Udah dua sekali kali. doang udah. Terus jadi tahu nggak? Waktu itu kan ditawarin saffron ya, minum air saffron gitu deh. Ih rasanya kayak betadine. Oh iya, aku belum pernah nyoba sih. Eh, kan kata orang berhasiat, banyaklah khasiatnya. Aduh nggak kuat deh khasiatnya bodo amat lagi enak. Nggak, Ya rasa yang nggak enak bodo amat, manfaatnya banyak juga. nggak. Ada cara lain, ada cara lain. Nggak apa-apa, nggak usah. Yolah, Aduh, kasih makasih. Thank you sudah berbagi cerita. Tetap sama-sama, sehat, jaga kesehatan. Sudah new sama-sama. normal era-era baru ini. Makin banyak orang yang jalan-jalan. Banyak orang jalan-jalan, pasien kita tambah banyak. Aduh, pusing. Jangan diomelin karena mereka bosan di rumah. Iya, betul. Tapi pulang-pulang pada bau penyakit. Sudah, sudah takdirnya begitu. Jalani saja. Semoga pandemi ini Iya, cepat berakhir. semangat radiografer Indonesia. Jas Semangat, semangat. pakai jas hujan loh. Hah? Pakai jas Pakai hujan nggak? enggak. Pakai APD. Karena hazmat udah lumayan sih. Udah banyak yang donasi. Turun, Apa? udah murah nggak? Udah turun harganya? Nggak tahu, nggak ngerti juga kalau harga ya. Cuman alhamdulillah sih udah adalah stoknya gitu. Cuman yang sekarang Hmm. lagi meningkat itu adalah masker N95. N95 susah banget sekarang nyarinya. Jadi kita Serius? dikasih, iya, jadi kita dikasihnya yang KW. KW Heeh. Ada buatan Cina, kayak popok mirip-mirip, bayi. mirip-mirip lah. Cuman nggak tahu deh khasiatnya sama apa enggak. Ya, mudah-mudahan kita kan bisa berikhtiar saja. Ya, betul. Thank you, Ya, Dek. biar udah Selamat kakak khatam makan. Quran lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aci. Makasih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching.